Syarat Timnas U22 ke semifinal SEA Games semakin mudah. Update naturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struijk, Erick Thohir beri bocoran. Punggawa Garuda Muda yang layak diparkir di laga kontra Timor Leste. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Syarat Timnas U22 semakin mudah, semifinal di depan mata. Keberhasilan Timnas U22 Indonesia memenangkan 2 laga awal penyisihan Grup A mengundang pertanyaan berbagai pecinta sepak bola tanah air mengenai skenario lolos ke babak semifinal SEA Games 2023. Menariknya, syarat Garuda Muda lolos ke semifinal SEA Games 2023 kali ini tak muluk-muluk. Bahkan skuad asuhan Indra Syafri tak wajib menang di sisa 2 laga terakhir. Asalkan Rizky Ridho dan kawan-kawan tetap konsisten untuk tidak kalah alias imbang. Dalam skenario ini, Timnas Indonesia U22 akan mengkoleksi total 8 poin dari 4 laga yang dijalani. Itu merupakan poin yang cukup sebagai syarat untuk kelolosan kali ini. Sebelumnya, Marcelino Ferdinand dan kolega sudah menang 2 kali dengan margin gol yang besar pula. Mereka sukses membungkam Filipina dengan skor 3-0 dan menghajar Myanmar 5 gol tanpa balas. Hasil tersebut membuat tim asuhan Indra Syafri ini menempati posisi puncak klasemen Grup A dengan total 6 poin. Hasil 2 kemenangan dari 2 laga. Sementara di peringkat kedua ada tuan rumah Kamboja dengan total 4 poin, hasil 1 imbang dan 1 menang di 2 pertandingan. Adapun di peringkat ketiga kali ini diisi oleh Timor Leste, yang baru saja berhasil memetik kemenangan perdana mereka melawan Filipina dengan skor 3-0. Timor Leste mengkoleksi 3 poin hasil 1 imbang dan 2 kalah di 3 laga. Poin tersebut juga setara dengan Myanmar. Bedanya, Myanmar masih punya 2 laga sisa. Filipina sendiri dipastikan gugur lebih dahulu. Pasalnya, mereka sudah tidak mungkin mengejar ketertinggalan dengan 1 poin hasil dari 2 kekalahan dan 1 laga imbang di 3 pertandingan. Terlepas dari itu, kans Garuda Muda untuk lolos masih besar jika hanya mengkoleksi total 8 poin di 4 laga. Andai Kamboja menang di 2 sisa laganya, Timnas Indonesia U22 akan tetap lolos sebagai runner-up Grup A. Begitu pula jika Myanmar justru menang atas Kamboja dan Filipina di sisa laga. Timnas Indonesia U22 akan tetap melaju karena finish di peringkat kedua. Meski begitu, skuad asuhan Indra Syafri wajib menyapu bersih laga sisa untuk menambah motivasi di babak selanjutnya. Hal yang tidak kalah penting, 2 laga sisa dapat digunakan Indra Syafri untuk merotasi pemain, guna untuk mengistirahatkan para pemain kunci sebelum menghadapi rival berat di babak semifinal. Punggawa Garuda Muda yang layak diparkir di laga kontra Timor Leste. Pertama, Marcelino Ferdinand. Nyawa Timnas U22 ada dalam sosok Marcelino Ferdinand. Hal itu terbukti dalam 2 pertandingan awal fase grup. Meski begitu, pemain berusia 18 tahun tersebut layak mendapatkan istirahat guna menatap laga selanjutnya. Di lain sisi, Indra Syafri masih memiliki sosok Beckham Putra yang bisa menggantikan Marcelino sebagai otak serangan Garuda Muda. Kedua, Witan Sulaiman. Meski belum mencetak gol, peran Witan Sulaiman untuk Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 tetap vital. Witan adalah motor serangan skuad Garuda Muda dari segala sisi penyerangan. Bisa lewat posisi sayap dan sebagai gelandang serang. Tak jarang peluang emas diciptakan Witan untuk rekan setimnya. Kedewasaan dalam bermain yang sangat dibutuhkan untuk kelas Timnas. Sosoknya juga perlu istirahat karena perannya masih sangat dibutuhkan saat Timnas Indonesia U22 melaju ke semifinal SEA Games 2023. Ketiga, Fajar Faturrahman. Torehan 2 gol dalam 2 pertandingan menjadi bukti kualitas Wahid Fajar dengan posisi barunya sebagai winger. Sepakan dari luar kotak penalti menjadi spesialisasi Fajar. Kondisinya perlu diperhatikan untuk bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Fajar perlu diistirahatkan agar tampil dalam kondisi prima saat Timnas Indonesia U22.
melakoni laga melawan tim kuat seperti Vietnam dan Thailand. Update naturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struijk, Erick Thohir beri bocoran. Kabar baik datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang memberikan update terbaru menyangkut terkait proses naturalisasi dua pemain keturunan, yakni Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Seperti diketahui, PSSI sebelumnya memproses 3 calon pemain timnas Indonesia. Mereka adalah Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Namun Justin Hubner batal lantaran satu dan lain hal. Bahkan sebelumnya, proses naturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struijk itu sudah sampai pada tahap persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Terbaru, Erick Thohir mengungkapkan proses naturalisasi kedua pemain itu kini sudah disetujui dan ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Sekarang dua pemain itu tinggal menunggu penerbitan surat keputusan Presiden yang kemudian dilanjut dengan pengambilan sumpah. Saya juga ingin memastikan untuk proses Ivar Jenner yang merupakan posisinya bisa di tengah, bisa bermain gelandang bertahan, itu bersama juga Rafael Struijk yang posisinya bisa penyerang kiri. Itu juga alhamdulillah tadi Bapak Presiden sudah ditandatangani. Jadi prosesnya sekarang balik lagi ke proses selanjutnya, yaitu mengangkat sumpah dan paspor. Dan berarti setelah itu naturalisasi selesai, ucap Erick Thohir. Pengambilan sumpah sendiri akan dilakukan masing-masing di kantor wilayah dan Kementerian Hukum dan HAM. Artinya baik Rafael Struijk maupun Ivar Jenner berkesempatan untuk dijajal Sintayong sebagai amunisi baru timnas U22 di ajang ASEAN Games mendatang atau bahkan di FIFA Matchday Juni 2023.